Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya langsung untuk pertemuan ketujuh ini. Presenternya mulai dari yang ke-13 sampai ke-18 ya. Semoga bisa siap. Presenter 13 sampai 18. Kita langsung saja yang presenter ke-13. Di sini ada Puput. Apakah ada di Google Meet sekarang, Puput? Ada Ibu. Boleh langsung share screen. Bisa minta tolong sama Afan untuk bagikan. Ano proposalmu Put? Keluar. Yang ready sekarang siapa? Biar kita cepat saja waktunya dipakai. Mutia sudah bisa siap? Salvia, siapa yang mau maju? Biar kita nggak sampai maghrib. Masuk. Salvia boleh maju juga kau. Oh iya. Saya boleh, Bu. Boleh yang hari ini dulu, siapa yang bisa? Silakan di-share screen, disiapkan proposalnya. Sabar. Yang mau duluan maju siapa? Jana. Jana, ayo kau bagikan. Siapa yang duluan? Ayolah cepat. Teman-teman. Ayo, Teman-temanku cepat. Siapa yang mau tidak duluan? ada yang mau maju duluan. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya punya sudah tampil? Oke. Nah, sudah. Sebentar, Andi Nurjana, saya cek dulu ya. Kamu urutan berapa, Dek? 18 ya? Kalau nggak salah, Bu, ya. Iya, Bu. Oke. Silakan bisa langsung dimulai. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau suara saya kurang jelas karena ada sedikit masalah dengan tenggorokan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Nah, di sini proposal usaha yaitu dengan judul Fruit Sandwich J. Nah, J itu adalah singkatan saya, itu Jannah. Selanjutnya itu ada data pribadi dan usaha saya. Nah, di mana ownernya itu sendiri adalah saya sendiri, yaitu Andin Rojana. Nama usaha saya itu Fruit Sandwich J. Nah, bidang usaha saya itu kuliner atau food. Nah, jenis produk saya itu sandwich buah. Nah, di mana slogan usaha sendiri yaitu jadikan fruit sandwich sebagai pilihan sempurna untuk gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya lokasi saya itu ya di Jalan Huntap Tondo, Blok C nomor 13. Nah, latar belakang dari usaha saya itu sendiri bahwa eh, sandwich buah yang saya buat ini adalah sandwich buah yang terbuat dari roti gandum segar.
yang diisi dengan berbagai macam potongan buah segar. Nah, saya juga menggunakan buah-buah segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan rasa dan nutrisi yang terjaga. Nah, buah dari isian sandwich saya itu sendiri yaitu seperti buah stroberi, buah mangga, buah anggur, buah kiwi. Selain itu, saya juga menyediakan berbagai jenis pilihan roti gandum yang sehat dan mengandung serat nutrisi. Nah, hal itu menjadi alasan saya mengapa saya membuka usaha ini karena saya menyukai, berbagai jenis buah dan karena kesukaan saya ini terhadap buah, saya memiliki ide untuk mengkombinasikannya dengan roti, tapi dengan bentuk yang unik, enak, dan juga menarik. Nah, selanjutnya ada tujuan usaha saya sendiri. Yang pertama yaitu, tujuan utama saya dari usaha ini adalah untuk membantu orang tua dalam memenuhi perekonomian keluarga. Yang kedua adalah untuk menyediakan sandwich buah yang lezat, dan sehat kepada pelanggan kami. Nah, yang ketiga ada untuk memperkenalkan dan mempromosikan gaya hidup sehat, dengan alternatif makanan yang bergizi dan enak. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses. Selanjutnya informasi produk saya, Fruit Sense J ini adalah, sandwich buah yang menggabungkan kelezatan dan kesegaran buah-buahan segar dalam setiap gigitannya. Nah, terus produk ini terbuat juga dari roti gandum segar yang diisi dengan berbagai macam potongan buah segar. Nah, selanjutnya, ada beberapa macam keunggulan dari, fruit sandwich saya ini. Yang pertama itu harga yang terjangkau, dan yang kedua adalah kualitas mutu dan, produk yang terjamin berkualitas, dan yang ketiga adalah memiliki banyak pilihan varian buah yang bisa dikombinasikan. Nah, selanjutnya, ada manfaat produk saya yang pertama yaitu sebagai sumber nutrisi. Nah, di mana jenis buah yang mengandung berbagai, nutrisi penting dari buah-buah segar, seperti vitamin, serat, dan juga antioksidan. Dan yang kedua adalah makanan sehat dan bergizi, di mana produk saya ini merupakan alternatif makanan yang sehat dan bergizi bagi mereka yang peduli akan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga adalah cemilan, praktis. Nah, sandwich buah ini saya ini cocok, sebagai cemilan sehat, di kala sibuk atau sebagai menu sarapan yang cepat dan bergizi. Mmm, hal yang membedakan fruit sandwich saya ini dengan yang lain itu yang pertama adalah kombinasi buah yang unik. Nah, di mana fruit sandwich J ini menggunakan kombinasi buah-buahan yang segar, unik, seperti stroberi, anggur, jeruk, mangga, dan kiwi. Nah, yang kedua ada, roti gandum segar. Nah, di mana, sandwich buah fruit sandwich J ini menggunakan roti gandum segar sebagai, bahan dasarnya. Nah, roti gandum memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan roti putih biasanya. Dan yang ketiga ada kelezatan, dan fruit sandwich J ini menawarkan kelezatan, dan kesegaran buah-buahan segar dalam setiap gigitannya. Nah, dan yang terakhir adalah pilihan sehat. Nah, di mana fruit sandwich saya ini merupakan alternatif makanan yang sehat dan yang bergizi, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, selanjutnya ada informasi target pasar. Nah, saya menjual, fruit sandwich J ini, yang pertama itu menggunakan media sosial. Mengapa saya menggunakan media sosial? Selain dia cepat dan juga di mana dia tidak menguras terlalu banyak, tenaga dan juga uang. Nah, saya menjualnya, di berbagai platform seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, dan juga beberapa aplikasi yang berbasis online. Dan yang kedua itu adalah promosi penjualan. Nah, bentuk promosi penjualan yang saya gunakan dalam usaha fruit sandwich ini yaitu dengan memberikan diskon. Nah, hal ini berguna untuk menarik konsumen, memberikan potongan harga kepada konsumen, dan itu, dapat membantu saya dalam mempromosikan, jualan saya ini. Nah, di mana ada sumber daya manusia. Nah, Fruit Sandwich J ini merupakan usaha yang saya jalankan sendiri, dengan dibantu oleh mama saya, dan jika misalnya ke depannya, produk makanan yang saya jual berkembang, mungkin ada kemungkinan, saya akan menambah karyawan untuk bekerja dalam menjalankan usaha ini.
Selanjutnya ada estimasi modal biaya, produksi, pemasaran, dan laba. Nah, yang pertama ada estimasi modal. Nah, sumber dana atau modal awal saat memulai bisnis ini, yaitu Fruit Sandwich J ini yang pertama itu ada sebesar 2 juta, di mana biaya pembelian peralatan di sini ada subtotalnya yaitu 590.000 dan biaya pembelian bahannya yaitu 289.000. Nah, di sini saya memproduksi sebanyak 30 bungkus fruit sandwich dari bahan yang telah tercatat tadi. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan adalah sebesar di mana biaya alat saya tambahkan dengan biaya bahan menjadi totalnya yaitu 879.000. Jadi total yang dibutuhkan untuk memproduksi fruit sandwich ini jadi sebanyak 30, yaitu seharga 879.000. Nah, saya menjual satu buah sandwich seharga 10.000, sehingga dapat memproduksi sebanyak 30 potong. Saya akan menghitung keuntungan. Yang pertama yaitu subtotal pendapatan kotor atau bulan, jumlah produk yang dihasilkan hara atau jual produk. 30 dikali 10.000 yaitu 300.000. Jadi saya mendapatkan penghasilan kotor atau bulannya sebesar 300.000. Selanjutnya saya akan menghitung kemampuan bersih dari biaya yang keluarkan sebesar 879.000 sebagai berikut. Nah, sub total pendapatan bersih atau bulan pendapatan kotor bulan biaya produksi produk sama dengan 9 juta dikurangi 879.000. Itu adalah 8.121.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dari proposal usaha saya. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Andi Nurjana. Di-keep dulu ya share screen-nya biar kita bisa lihat. Tadi mungkin saya kurang menyimak di bagian awal. Apakah di situ, di awal itu, di informasi produk, Andi Nurjana menjelaskan mengenai rasa dari rotinya? Atau teksturnya seperti apa? Dijelaskan nggak di situ? Tidak, Anda Bu, cuman kayak lebih keunggulan. Oh, berarti di isinya memang tidak ada ya yang saya Bu, maksud. lupa Ibu. Iya. Jadi sebenarnya itu juga harusnya dimasukin ya, karena kalau nutrisi, kemudian kandungan makanannya itu bergizi dan lain-lain, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan selera masyarakat gimana? Nah itu, jadi eh, kelebihannya sebenarnya mulai dari apakah roti sandwich ini enak gitu. Roti sandwich ini enak, kemudian rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa gitu. Apakah masyarakat itu suka atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti itu, baru nanti lagi informasi mengenai ternyata kelebihannya bukan hanya rasanya enak, kemudian mungkin rasanya apa ya baru gitu ya, fresh gitu kan karena ada buah, tetapi ternyata ada juga kandungan gizinya gitu. Jadi harusnya promosinya dari awal seperti itu gitu ya. Jadi biar kita sebagai pembeli mungkin ataupun di sini teman-teman yang juga melihat proposal usahanya Andi Nurjana juga melihat itu gitu ya. Iya, itu saran saya ya, saran dari saya Andi Nurjana. eh Mungkin bisa dijelaskan di bagian tadi perhitungannya, bisa di bagian bawah, halaman bawah, dilihat. Ibu. Nah, ini yang 30 dikali 10.000 sama dengan 300.000 itu adalah penghasilan kotor per hari atau per bulan? Per hari, Bu. Yang Per 300.000 itu hari. per hari. Tapi di sini kamu bilangnya subtotal pendapatan kotor per bulan.
Iya, paham, Yo, Bu. ya. Iya, jadi makanya saya bingung. Ini per bulan cuma cuma menghasilkan 30 ya. Jadi premium sekali Iya, Bu. ini rotinya ya. Jadi itu per hari berarti per hari 30 ya. Iya, Bu. Per hari 30 jadinya dikali 10 300 terus per bulannya dikali 30 lagi gitu. Iya, Bu. Dikali 30 jadinya 9 juta. Nah, itu 9 Iya. juta dikurangi 879.000, kan? Iya. Nah, 879.000 ini kan tadi modal ya, modalnya ya. Iya, Bu. Itu modalnya per bulan berarti. Untuk iya, Bu, tapi sebenarnya itu kan sudah saya gabung sebenarnya, Bu, dengan alat. Sebenarnya di situ cuma bahan saja. Oke, ya. Iya, Jadi itu ya. Jadi nanti itu diperjelas iya, Bu. juga sebenarnya. Oke, mungkin Iya, Bu. itu saja Andi Nurjana. Thank you. Makasih ya sudah Makasih, tampil awal. Bu. Ya, oke. Terima kasih. Boleh teman-teman bisa kasih reaction ke Andi Nurjana. Mana reactionnya? Oke, makasih ya. Jadi adik-adik di sana juga sambil nyimak. Oke, thank you Andi Nurjana. Boleh kita next ke penampil yang selanjutnya. Apakah Puput sudah bisa ready untuk tampil? Kalau belum ada Puput, panggilan di sini ada Puput Ada Ibu. bisa tampil sekarang? Bisa tampil Ibu, tapi bisa minta tolong Andi Nurjana bagikan filenya. Ya, silakan bisa tidak bantuin Puput teman-teman. Bisa, Bu. Tapi filenya ada yang nggak dikirim tadi? Sementara tidak bagus sinyalku. Tadi sudah ada teman-teman Ibu yang kirim sama saya. Salah satunya itu Suryanti. Saya tanya kembali. Sudah ada, Bu. Ini punya siapa? Puput kayaknya, Bu. Punya aku Ibu. Oke. Puput udah bisa mau ready sekarang atau temannya dulu yang lain? Saya saja Ibu, takutnya mau mati lagi wifi. Oke, silakan. Bisa dimulai Puput. Baik, di sini saya pemateri kedua yang akan menampilkan proposal saya, yaitu yang berjudul Nugget Pisang Cici. Selanjutnya apa? Yang bagian pertama itu data pribadi dan usaha. Yang pertama, saya sendiri yaitu ownernya. Nama usaha saya, Nugget Pisang Cici. Bidang usaha kuliner, jenis produk nugget pisang. Slogan usaha yaitu cita rasa pisang Indonesia. Latar belakang usaha saya yaitu menciptakan usaha kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif, serta memiliki rasa yang berbeda dan digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner dengan nama usaha Nugget Pisang Cici. Tujuan saya untuk menciptakan usaha ini yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kedua memiliki penghasilan sendiri, yang ketiga mengurangi beban pengeluaran keluarga. Selanjutnya pun di bawah ini. Bagian D, informasi produk.
Nugget pisang merupakan produk yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebagai cemilan yang banyak diminati, nugget pisang tetap mementingkan kualitas dan cita rasa yang tidak pernah berubah, sehingga dapat terus dinikmati oleh semua konsumen. Nugget pisang memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu pertama, nugget pisang memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, tiramisu, vanila, sehingga dapat memenuhi berbagai selera. Keunggulan yang kedua yaitu nugget pisang cocok sebagai cemilan atau hidangan penutup serta mudah dinikmati. Yang ketiga, nugget pisang memiliki harga yang ramah di kantong sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Yang bagian informasi target pasar adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, serta orang-orang yang ingin membuat acara seperti ulang tahun dan acara reuni. Marketing yang saya gunakan dalam memperkenalkan dan mempromosikan nugget pisang adalah yang pertama, dengan promosi sosial media. Nugget pisang saya memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, serta beberapa wadah untuk berjualan online shop untuk membagikan foto-foto menarik dari produk nugget pisang sebagai wadah untuk berjualan secara online. Karena media sosial merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan promosi, selain itu cepat dan efektif. Yang kedua adalah anak sekolah SDN 4 Cirenja. Kebetulan rumah saya di sampingnya itu ada sekolah. Yang ketiga, Afwan. Yang ketiga, masyarakat yang berdomisili di lingkungan rumah. Sumber daya manusia yang membantu saya yaitu saya sendiri dan mama saya serta keponakan. Jika kedepannya usaha nugget pisang ini melonjak besar, kemungkinan saya akan merekrut karyawan yang bisa diajak bekerja sama dalam menjalankan bisnis ini. Biaya produksi dan kebutuhan modal. Sumber dana atau modal awal untuk memulai bisnis nugget pisang merupakan modal dari mama saya sendiri, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Di bawahnya, Afwan. Lagi. Afwan di bawahnya lagi. Stop. Di sini di atasnya lagi, Afwan. Sedikit. Ke bawah. Ya, boleh. Di sini saya dapat memproduksi nugget pisang sebanyak 30 mika sehari berisi 5 nugget pisang. Biaya pembelian alat tetap yaitu Rp810.000, kemudian biaya pembelian bahan Rp343.000. Jadi biaya yang saya butuhkan adalah sebesar 810.000 ditambah 343.000 sama dengan 1.153.000. Total yang dibutuhkan untuk memproduksi nugget pisang sebanyak 30 mika yaitu sebesar 1.153.000. Di bawahnya Afwan. Subtotal pendapatan quarter per hari yaitu sama dengan 150.000. Subtotal pendapatan bersih per bulan sama dengan 1.153.000 dikurang 450 sama dengan 703.000. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Puput. Boleh saya bertanya, Puput?
Ya, Tidak ada suaranya, Ibu. halo, Cuman halo, kedengaran suaranya? kedengaran, Ibu. Oke, Puput tadi bilang kalau nugget yang Puput pengen jual itu punya cita rasa asli Indonesia. Nah, itu bisa dijelaskan maksudnya berarti cita rasa Indonesia itu seperti apa nanti nuggetnya rasanya? Maksudnya itu, Ibu, pisangnya bukan nuggetnya. Kan Oh, kalau sudah, pisangnya. iya, Hmm, ya, kalau ya. sudah jadi nugget, dia ada campuran tepung rotinya. Oh, oke. Berarti maksudnya di sini dimanfaatkan ya buah pisangnya gitu. Iya, Ibu. Ya. Kamu jelaskan nggak di sini informasi untuk nuggetnya seperti tadi Andi Nurjana, ada rasanya kah, teksturnya, dan lain-lain di situ dijelaskan nggak? Tidak ada, Ibu. Toppingnya, ini nuggetnya berapa kamu jual per hari? 30 Nika dia, Ibu. 30 pieces. 30 pieces. Itu kan pisang itu macam-macam ya. Yang ukuran apa atau jenis apa pisangnya dijelaskan nggak di sini? Tidak, Ibu. Kenapa? Kenapa nggak dijelaskan? Ini pisang Indonesianya atau khusus Palu gitu yang eh, spesifik atau apa? Kalau bisa ditambahkan sekarang nih, tapi nggak usah ditulis, tapi dijawab itu kalau Puput pilih pisangnya seperti apa? Seharusnya sih, Ibu, bukan pisang Indonesia, tapi Palus dia, Ibu. Karena Hmm. kalau Indonesia kan dia luas sekali. Sudah Nah iya macam-macam itu. pisangnya. Makanya makanya saya ini tanya gitu kan kalau khas Indonesia berarti kamu ngumpulin dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu ya. Pisang khas di sana. Nah, terus baru dijualnya di Palu gitu. Nah, ini pisangnya kalau khusus Palu, pisang jenis apa sih? Puput biasanya. Kalau di rumah dia, Ibu, pisang sepatu. Pisang Tidak sepatu. tahu kalau bahasa Hmm. Indonesianya pisang itu apa. Ya harusnya harusnya tahu Puput kan Puput mau Iya, jual. Ibu, karena saya kan tidak masukkan juga dalam proposal, jadi saya tidak cari tahu juga. Iya. Nah, jadi harusnya spesifik ya, pisangnya itu jenis pisang apa gitu. Kemudian nanti kan dalam satu mika itu ada berapa pieces? Ada 3. Ada 3. Berarti pisangnya besar gitu. Iya, Ibu. Hmm. Nah, terus itu apakah sama semua harganya satu mika itu? Karena kan rasanya beda-beda ini. Atau sama? Sama semua, Ibu. Cuman bedanya dia di toppingnya. Entah itu pembelinya mau yang coklat atau vanila. Gitu, Ibu. Hmm. Permikanya dia Cuman 5.000. per mikanya 5.000 isinya 3 gitu. Iya, Bu. Hmm. Tadi rasanya cuman coklat sama vanila doang. Sama tiramisu. Cuma sama tiramisu doang. Iya, Cuma Ibu, 3. cuma 3. Oh, kenapa cuma 3? Harusnya banyak. Karena kalau di sini kan kalau kamu mungkin pernah beli juga atau pernah bikin itu mereka banyak banget kan rasanya. Iya, Nah, Ibu. hmm, iya Tapi jadi di nanti rumah harus iya. Jadi lain kali kalau bikin proposal boleh seperti ini, tapi apa kelebihan yang Puput tawarkan gitu? Karena kan nugget pisang kan banyak ya. Jadi apa yang berbeda dengan punya teman-teman yang lain mungkin atau teman usaha lain gitu kan? Karena itu yang nanti harus jadi keunggulannya. Kalau sama semua atau malah kurang nanti jadinya nggak laku ya nugget pisangnya gitu iya, ya. Ibu. Oke, sip.
Mungkin itu aja untuk Puput. Terima kasih Puput. Boleh teman-teman bisa kasih reaction. Oke, Desi. Sama Desi aja nih, Fadila dan kawan-kawan. Thank you Puput. Boleh kita next ke penampil selanjutnya. Di sini ada ke-14 ya, Mutia. Mutia ada? Ada Ibu. Oke, Mutia mau share screen sendiri atau dibantu teman? Silakan bisa koordinasi ya. Dibantu teman Ibu sementara. Oke. Kalau sudah siap boleh langsung mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tita Indri Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan proposal usaha saya, Mutia Knits. Data pribadi dan usaha, ownernya itu saya sendiri, Mutia. Nama usaha Mutia Knits, bidang usaha fashion, jenis produk itu tas rajut, slogan usaha, barang rajutan dengan cinta. Latar belakang, usaha rajutan adalah salah satu bentuk bisnis yang memiliki prospek cerah di tengah masyarakat yang semakin menghargai produk-produk handmade. Kebutuhan akan barang-barang rajutan seperti baju, tas, hiasan rumah, dan lain-lain terus meningkat. Kerajinan rajut merupakan suatu kerajinan yang sangat diminati oleh kaum perempuan. Kerajinan ini awalnya hanya bermula dari sebuah hobi yang dapat dijadikan sebuah peluang usaha baru yang menguntungkan. Hasil produksi dari rajutan ini masih memiliki keunikan tersendiri sehingga masih sangat diminati oleh konsumen. Alasan saya memulai usaha rajutan ini berasal dari hobi yang telah dikembangkan selama ini. Dan saya juga sebagai alumni jurusan Tata Busana setelah menempuh pendidikan SMK yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam bisnis rajutan, seperti kemampuan merancang pola, memilih bahan yang tepat, dan keterampilan menjahit. Memulai usaha dari hobi juga memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam mengatur waktu dan strategis bisnis sesuai dengan keinginan dan gaya hidup, dan dapat mengubah hobi yang dicintai menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan memuaskan secara finansial. Tujuan usaha saya yang pertama itu untuk menyediakan produk-produk rajutan berkualitas tinggi dan cantik. Yang kedua untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan keindahan dan keunikan rajutan kepada masyarakat luas. Informasi produk, keunikan tas rajut terletak pada bahan dan teknik pembuatannya. Tas rajut biasanya terbuat dari benang dan anyaman serat alami. Keunikan tas rajut bisa terlihat dari desainnya yang unik, pola anyamannya yang menarik, dan tekstur yang berbeda dari tas-tas lainnya. Hal yang membedakan rajutan tas ini dengan rajutan lain yaitu bahan. Tas rajut umumnya terbuat dari bahan alami seperti benang. Ini membuatnya terasa lebih organik dan berbeda dari tas-tas sintesis yang lebih umum. Dan ada tekstur. Tas rajut memiliki tekstur yang unik dan berbeda dari tas-tas lainnya. Hal ini memberikan sentuhan alami dan hangat. Yang selanjutnya itu ada desain. Tas rajut seringkali memiliki desain yang unik dan artistik. Anyamannya bisa sangat bervariasi sehingga setiap tas rajut bisa memiliki karakteristik yang unik. Yang selanjutnya itu kekuatan dan daya tahan. Tas rajut umumnya cukup kuat dan tahan lama, terutama jika terbuat dari bahan yang berkualitas baik. Selanjutnya, ramah lingkungan. Karena terbuat dari bahan alami, tas rajut cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan tas-tas sintesis lainnya. Dan terakhir, keterampilan pembuatnya. Proses pembuatan tas rajut membutuhkan keterampilan khusus, sehingga setiap tas rajut bisa memiliki nilai seni yang tinggi. Informasi target pasar produk saya, target dari pemasaran tas rajut ini merupakan kaum wanita. Namun produk ini tidak hanya bisa digunakan oleh
kaum wanita. Dengan kata lain, secara umum pemasaran produk ini mencapai semua lingkup masyarakat baik dari segi aspek, usia, gender, maupun lapisan ekonomi. Marketing yang saya gunakan untuk mempromosikan rajutan ini yaitu media sosial. Pemasaran lewat media sosial bisa menjadi langkah yang bagus untuk memperkenalkan tas rajut saya dengan cara membagikan foto-foto menarik tentang tas rajut saya dengan caption yang dapat menarik perhatian para peminatnya. Sumber daya manusia. Rajutan tas ini merupakan usaha yang saya jalankan sendiri. Dan jika nanti ke depannya penjualannya meningkat, kemungkinan saya akan merekrut karyawan yang bisa diajak kerjasama dan saling membantu. Estimasi modal, biaya produksi, pemasaran, dan laba. Estimasi modal, sumber dana atau modal awal memulai bisnis rajutan ini, yaitu dari saya sendiri, owner, sebesar 2 juta. Jumlah harga total dari pembelian peralatan itu 490.000. Biaya pembelian bahan itu totalnya 260. Di sini saya dapat memproduksi sebanyak 10 pieces tas rajut dari bahan yang telah dicatatkan pada tabel biaya alat dan bahan. Jadi biaya yang dibutuhkan sebesar 750. Saya menjual 1 pieces tas rajut seharga 50.000 dan dapat memproduksi sebanyak 10 pieces. Saya akan menghitung keuntungan yang akan saya hasilkan, yaitu berikut. Jumlah produk yang dihasilkan 10, seharga 50.000. Jadi saya mendapatkan penghasilan kotor harinya itu sebesar 500. Selanjutnya saya akan menghitung keuntungan bersih sebesar 750 itu pendapatan kotor per bulan biaya produksi itu 250 pendapatan kotor. Mungkin itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Mutia. Jadi kamu mau jualan tas rajut ya? Iya, Ibu. Tas rajutnya seperti apa dia? Ukurannya, kemudian bentuknya, ada gambaran nggak tas rajut yang mau dibikin? Tidak ada, Ibu. Cuman dia kayak kalau dilihat dari harga 50.000 itu mungkin ukurannya agak besar, Ibu. Satu tas rajut berapa? 50.000? Iya, 50.000 satu tas rajut. Kalau 50.000 tas rajut besar ya, bukannya ini ya? Bukannya nanti kamu rugi ya? Besarnya sebesar apa? Sebesar ransel yang bisa muat laptop kah? Terus sebesar apa? Tas-tas yang kayak cuman pakai jalan-jalan begitu, Bu, kayak yang sedang-sedang begitu. Ah, tas selempang ya. Kalau yang saya tahu yang kayak gini kan buat main gitu kan? Iya, Ibu, Ya. yang tas lempang begitu. Soalnya kamu bilang tas besar, tasnya besar. Besarnya saya pikirnya udah tas ransel satu laptop itu bisa muat, itu murah banget 50.000. Ya. Jadi besarnya harusnya dijelaskan di sini teman-teman di sini. Jadi kita biar tahu spesifikasi barangnya ya. Dari penampil yang pertama kedua itu kurang lengkap di informasi gitu. Jadi di sini kalau tasnya tas rajut oke. Terus harganya 50.000. Kemudian untuk target seharinya 10. Berarti kan seperti apa sih gitu kan tasnya, eh, ukurannya gitu kan. Kemudian desainnya seperti apa. Di situ juga harusnya dijelaskan. Itu ya. Nah, di bagian bawah ini kamu bilang bahwa ini adalah total pendapatan bersih per hari atau per bulan di bawah ini. Lain salah sebenarnya itu. Seharusnya itu kayak per hari, Bu, itu saya memproduksi 10 tas itu kayak seminggu begitu. Kayak baru alat-alat dan bahannya itu cuma untuk 10 tas itu. Jadi minimal 10 tas begitu. Enggak per bulan sih.
Tadi kamu bilangnya per minggu ya? 10 tas ini per minggu atau per hari? Ayo ownernya gimana dong? Per apa ini? Kalau untuk bahannya itu dia mempunyai untuk sesuai tasnya Untuk itu 10. Jadi itu per hari lah. Iya sih per targetnya hari. berapa? Per Per hari hari. kan? Per hari Iya, 10, iya. iya, Bu. Soalnya ownernya ragu-ragu jawabnya, tadi bilangnya per minggu ada, terus ada per bulan, di ininya proposalnya per bulan, tapi jawabnya ternyata per hari gitu ya. Jadi ini sebagai catatan ya, banyak yang tidak dihapus apa namanya ini per hari per bulannya gitu ya. Saya temukan di proposal. Oke, Mutia, thank you sudah presentasi. Iya, Silakan teman-temannya bisa reaction, tepuk tangan ya. Oke, thank you. Kita lanjut ya ke penampil yang keempat. Berarti ada siapa di sini? Tiara ya? Ya, Bu. Oke. Tiara ready? Ready, Bu. Silakan. Siapa yang mau share screen? Minta tolong pada Afwan bisa bagikan proposalku. Afwan bisa minta tolong di share screen punyanya Tiara proposalnya. Oke, kalau sudah siap boleh langsung dimulai Tiara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Fresh X. Afwan, scroll ke bawah. Nah, adapun data pribadi dan usaha saya itu owner yaitu saya sendiri, nama usaha yaitu Fresh X, bidang usaha yaitu peternakan ayam petelur, jenis produk telur ayam, slogan usaha telur segar kualitas terjamin. Lokasi usaha itu di Desa Tampaure, Sulawesi Barat. Adapun latar belakangnya yaitu Fresh Egg ini lahir dari keinginan saya sendiri untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar dengan menyediakan telur ayam petelur berkualitas tinggi. Afwan, scroll ke bawah lagi. Melalui pengamatan dan interaksi dengan komunitas sekitar, saya menemukan bahwa banyak konsumen yang menginginkan telur yang lebih berkualitas dan lebih sehat. Dan hal ini mendorong saya untuk memulai usaha peternakan ayam petelur yang fokus pada kesejahteraan ayam dan kualitas telur yang dihasilkan. Selain itu, melihat perkembangan gaya hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya asupan makanan yang berkualitas, saya ingin bahwa Fresh X memiliki potensi untuk sukses di pasar lokal. Dengan fokus pada kualitas, kebersihan, dan kesejahteraan hewan, saya percaya usaha ini dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas dengan menyediakan sumber protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk gaya hidup sehat dan aktif. Adapun tujuan usaha saya yaitu menyediakan telur ayam petelur segar berkualitas tinggi. Fokus utama usaha adalah untuk memproduksi dan menyediakan telur ayam petelur yang segar dan berkualitas tinggi kepada masyarakat lokal. Kemudian yang kedua itu memfasilitasi gaya hidup sehat. Melalui penyediaan telur berkualitas tinggi, usaha ini bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dengan menyediakan sumber protein yang berkualitas tinggi bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, memberdayakan peternak
lokal. Selain memenuhi kebutuhan pasar akan telur berkualitas, tujuan usaha ini juga adalah untuk mendukung dan memberdayakan peternak lokal dengan menjadi mitra dalam memasarkan produk-produk mereka. Kemudian meningkatkan kesadaran konsumen. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas produk pangan yang mereka konsumsi serta pentingnya mendukung produk lokal. Kemudian berkontribusi pada ekonomi lokal. Dengan menjadi tempat penjualan bagi peternak lokal, usaha ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan membantu memasarkan produk-produk dari peternakan lokal. Adapun informasi produk kami, telur ayam petelur dari PressX, memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan telur berkualitas tinggi, yaitu pemeliharaan ayam yang baik. Ayam-ayam kami dipelihara dengan baik dan diberikan perawatan yang optimal. Kemudian yang kedua, makanan berkualitas. Kami memberikan makanan berkualitas tinggi kepada ayam-ayam kami yang kaya akan nutrisi penting seperti protein, scroll ke bawah, vitamin dan mineral. Kemudian lingkungan yang bersih. Lingkungan tempat tinggal ayam-ayam kami dijaga kebersihannya dengan baik. Kandang dibersihkan secara teratur dan sanitasi dijaga dengan ketat untuk menghindari kontaminasi dan menjaga kebersihan telur. Kemudian yang keempat, cangkang yang kuat. Telur kami memiliki cangkang yang kuat dan tahan pecah karena ayam-ayam kami diberi makanan yang kaya akan kalsium dan mineral lainnya. Hal ini membuat telur kami lebih tahan terhadap tekanan dan kerusakan selama transportasi dan penyimpanan. Kemudian kuning telur yang kaya nutrisi. Telur kami memiliki kuning telur yang kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Kemudian yang terakhir yaitu rasa yang lezat. Telur kami memiliki rasa yang lezat dan segar karena dipanen dan disediakan kepada konsumen. Next, Afwan. Adapun informasi target pasar kami yaitu keluarga. Kami yaitu keluarga karena keluarga menjadi target pasar. Apa next? Utama karena mereka merupakan konsumen yang membutuhkan telur sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari dalam menyediakan makanan untuk keluarga mereka. Telur yang segar dan berkualitas tinggi menjadi pilihan utama bagi keluarga yang peduli akan kesehatan dan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Kemudian target pasar yang kedua yaitu restoran dan kafe. Telur segar berkualitas merupakan bahan penting dalam banyak menu makanan di restoran dan kafe, sehingga menjadi target utama bagi usaha kami. Ini menjadi target pasar karena restoran dan kafe membutuhkan pasokan telur segar berkualitas tinggi untuk menyajikan berbagai jenis menu kepada pelanggan mereka. Next. Adapun lokasi pemasarannya yaitu di pasar lokal. Kami akan berfokus pada pasar lokal di Desa Tampaure dan wilayah sekitarnya, karena merupakan tempat di mana kebutuhan akan telur segar berkualitas tinggi dapat dipenuhi. Kemudian yang kedua, toko kelontong. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan toko kelontong di area sekitar untuk memperluas jangkauan produk kami. Yang ketiga itu platform online. Selain pemasaran offline, kami juga akan memanfaatkan platform online seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan memfasilitasi pembelian secara mudah dan praktis. Waktu berjualan kami yaitu setiap hari, kami akan menjual produk kami setiap hari untuk memastikan ketersediaan produk secara terus-menerus bagi konsumen. Fokus pada pagi hari hingga sore hari. Kami akan fokus berjualan pada pagi hari hingga sore hari karena merupakan waktu di mana permintaan telur meningkat. Next,
Atas lagi, Afwan. Adapun sumber daya manusia, yaitu usaha ini akan dijalankan oleh saya sendiri, namun akan ada bantuan dari beberapa peternak lokal untuk memastikan ketersediaan stok telur. Dan keluarga saya juga akan membantu saya dalam mengelola semua aspek dari pemeliharaan ayam, produksi telur, hingga pemasaran produk. Namun jika usaha saya berkembang dan memerlukan ekspansi, merekrut karyawan dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk membantu saya mengelola berbagai aspek bisnis. Di sini ayam saya akan dapat memproduksi telur sebanyak 120 rak, yang dimana telah dicatatkan pada tabel biaya, alat dan bahan yang saya butuhkan untuk produksinya sebesar 50.740.000, yang dimana hasil tambahan dari biaya pembelian alat dan biaya pembelian bahan. Dan di sini saya akan menjual satu rak telur saya seharga 50.000 dan dapat memproduksi sebanyak 120 rak. Saya akan menghitung keuntungan yang dapat saya hasilkan. Kapan ke bawah lagi? Subtotal pendapatan kotor per hari, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dikali harga jual produk, yaitu 120 dikali 50.000 menghasilkan 6 juta. Jadi saya dapat mendapatkan penghasilan kotor per hari itu sebesar 6 juta. Selanjutnya saya akan menghitung keuntungan bersih dari biaya yang dikeluarkan sebesar 50.740.000. Jadi subtotal pendapatan bersih per bulan, pendapatan kotor per bulan dikurang biaya produksi produk, yaitu 180 juta. 180 juta ini berasal dari 6 juta dikali 30 hari. Yang dimana dikurangi 50.740.000 menghasilkan 129.260.000. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Tiara. Ini kamu melakukan usaha ternak ayam atau produksi telur saja atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Di sini saya juga akan beternak ayam dan menjual telur dari peternak lokal dengan bekerja sama dengan peternak lokal yang berada di sekitar daerah saya. Jadi kamu beternak ayam, terus hasil ternaknya itu berupa telurnya, kan? Nah, terus telurnya itu nggak cukup. Jadi kamu beli atau ambil lagi dengan telur di ternak lain atau bagaimana? Bisa disederhanakan, berarti begitu kan ya yang saya tangkapnya? Udah benar belum? Atau keliru? Dibeli, Bu. Jadi kamu Kalau beternak juga, tapi kamu juga mengumpulkan telur dari ternak lain gitu. iya, Bu. Kenapa begitu? Alasannya apa ya? Karena ayam saya mungkin perharinya itu memproduksi telur itu tidak sampai 120 rak. Jadi untuk memastikan ketersediaan stok telurnya itu saya akan membeli telur dari peternak ayam. Nah, oke. Nah, kalau begitu berarti kamu harus ada nggak tabelnya untuk melihat apakah di situ ada rincian untuk pembelian telur di ternak lain. Ada nggak di situ?
Nggak ada, Di Bu. tabel itu ada enggak? Enggak ada kan? Tadi saya cuma sempat lihat obat cacing di tabel itu. Nah, obat cacing itu kan berarti untuk ayamnya kan? Iya, Bu. Ya, sementara tadi informasinya ternyata kamu mengumpulkan juga telur-telur dari ternak lain. Berarti kan harusnya ada juga di situ rincian biaya untuk ada upah untuk mereka kan, karena kamu ambil telur dari ternak mereka gitu. Itu harusnya kayak gitu. Padahal sebenarnya tadi deskripsi di proposal kamu banyak kan, tapi itu tidak masuk. Harusnya itu masuk ya, biar di bagian latar belakang, bagian-bagian informasi produk itu matching dengan harganya gitu. Di harganya nggak ada di situ, di apa biaya nggak ada di situ, tapi di bagian atas ada gitu. Jadi akhirnya setengah-setengah informasinya, ya kan, Tiara? Nah itu ya. Jadi tadi gajinya banyak banget uang yang kamu hasilkan ya, tapi itu pasti masih menurut saya masih belum kamu kurang dengan upah untuk peternak lain juga, ya kan? Gitu. Selain itu, kamu juga tadi jelaskan quality control. Quality control itu kan berarti kamu melihat kualitas telurnya kan. Nah, kalau misalnya dari ternak kamu kan kamu sudah bisa menjaga kan bahwa ternak kamu itu diberikan misalnya pakan yang berkualitas, terus kayak obat dan lain-lain lah ya untuk si ayamnya itu gitu ya, sehingga nanti telurnya berkualitas. Tapi kan untuk peternak lain itu juga harus dilihat gitu seperti apa. Nggak mungkin kamu sembarang cari peternak yang penting telurnya banyak gitu kan. Itu yang kamu pilih gitu kan sebagai mitra. Nah, itu ya. Jadi ternyata untuk bikin proposal yang mungkin kalau dilihat dari biayanya itu besar sekali, berarti isi dari proposalnya juga harus detail, gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan produk dari teman-teman kamu yang tadi biayanya nggak sebesar kamu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi itu saran dari saya dan masukan dari saya. Jadi nanti untuk bikin proposal itu harus dilihat juga isinya ya. Jangan sampai isinya di awal sudah lengkap, tapi bagian bawahnya itu ternyata tidak menjelaskan bagian awal gitu. Oke, Tiara. Ya, itu masukan ya dari saya. Thank you. Sudah presentasi. Teman-teman silakan bisa kasih reaction untuk Tiara. Mana reactionnya? Dari tadi Desi terus ya yang tepuk tangan. Oke, thank you untuk Tiara sudah presentasi. Selanjutnya kita ke penampil yang kelima ya, berarti ada Suryanti. Suryanti Ibu. ada di Google Meet Ibu. sekarang. Oke, Ada Ibu. silakan. Siapa yang mau presentasi Afwan boleh proposalnya? berikan? Boleh, bisa dimulai. Silakan Suryanti. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Bandrol. Yang pertama itu A, data pribadi dan usaha. Ownernya itu saya sendiri, nama usaha Banana Roll, bidang usaha, kuliner, jenis produk, street food, slogan usaha, setiap gigitan adalah perjalanan rasa yang menakjubkan. B, latar belakang. Banana roll merupakan cemilan dari budaya kuliner Asia. Banana roll merupakan makanan cemilan yang berasal dari olahan pisang yang dibuat dengan kulit lumpia yang diberi topping manis di atasnya agar terlihat menarik. Banana roll mencerminkan dinamika budaya kuliner yang terus berkembang, di mana inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menciptakan cemilan yang populer dan diminati oleh banyak orang dengan kombinasi yang unik antara
pisang, kulit lumpia, dan berbagai topping. Banana roll terus menjadi pilihan cemilan yang menggugah selera bagi kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Banana roll mendapatkan popularitas di luar Asia, terutama di negara barat, melalui media daya tariknya terletak pada kombinasi rasa manis dan variasi topping. Yang kedua, yang C, tujuan usaha. Yang pertama, menciptakan varian yang menarik dengan menyajikan varian yang lezat. Yang kedua itu ada memberikan daya tampung pada tenaga kerja hingga mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menanamkan jiwa kewirausahaan pada diri kita. Yang keempat, untuk meningkatkan dan menjaga tradisi dan budaya kuliner. Informasi produk. Banana roll merupakan makanan ringan yang sangat populer di kalangan masyarakat karena banana roll mempunyai berbagai varian rasa dan topping yang unik dan berkualitas tinggi. Selain itu, banana roll memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu yang pertama, banana roll memiliki berbagai varian rasa dan berbagai topping yang ada. Yang kedua, banana roll menjadi pilihan yang menarik dan lezat untuk dinikmati sebagai cemilan atau hidangan utama. Yang ketiga, banana roll memiliki harga yang terjangkau hingga dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat. Yang keempat, banana roll juga memiliki keunggulan seni kuliner yang mempesona dan memikat selera. Hal yang membedakan banana roll dan produk lain, yang pertama, banana roll memberikan kombinasi yang unik dengan berbagai varian sehingga berbeda dengan produk yang lain. Yang kedua, banana roll memiliki kreativitas dan dapat dihidangkan dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menarik. Yang ketiga itu, kemudahan dan konsumsi banana roll dapat dimakan dengan tangan, menjadikannya sebagai opsi makanan yang praktis dan mudah dinikmati. Informasi target pasar. Target pasar pada banana roll pada semua kalangan masyarakat yang ingin mencoba berbagai varian rasa yang berbeda dengan sentuhan manis dari pisang dan topping. Marketing yang saya gunakan dalam memperkenalkan dan mempromosikan banana roll saya adalah yang pertama itu sosial media. Banana roll dapat memanfaatkan sosial media seperti Instagram, FB, WhatsApp untuk memperkenalkan banana roll yang menarik para pelanggan. Yang kedua itu ada festival atau bazar. Festival atau bazar lokal yang juga efektif untuk memperkenalkan cemilan banana roll yang memiliki berbagai varian rasa manis dari berbagai topping sehingga dapat menarik para pengunjung untuk mencobanya. Sumber daya manusia. Banana roll adalah usaha yang saya jalankan sendiri dan jika ke depannya usaha banana roll yang saya jalankan sendiri ini melonjak besar, kemungkinan saya akan merekrut karyawan yang bisa diajak kerjasama dalam menjalankan bisnis ini agar terus meningkat. Estimasi modal, biaya produksi, dan pemasaran dan laba. Estimasi modal, sumber dana atau modal awal untuk memulai bisnis banana roll merupakan modal dari owner sendiri, yaitu sebesar 1 juta. Di situ ada biaya pembelian peralatan. Total pembelian peralatan itu ada 790. Yang B, biaya pembelian bahan. Totalnya itu ada 114. Di sini saya dapat mempromosikan sebanyak 100 pieces banana roll dari bahan yang dicatat pada tabel biaya alat dan bahan yang saya butuhkan untuk produksi. Berikut rincian pengeluaran biaya. Biaya pembelian alat sebesar 790, biaya pembelian bahan sebesar 114. Jadi biaya yang saya butuhkan adalah sebesar 790 ditambah 114 sama dengan 904.000. Jadi total yang saya butuhkan untuk mempromosi banana roll sebanyak 100 pieces yaitu sebesar 904.000. Saya menjual 1 box seharga 10.000. Saya dapat
memproduksi 25 box, saya akan menghitung keuntungan yang saya hasilkan, yaitu sebagai berikut. Subtotal pendapatan kotor atau per hari jumlah produk yang dihasilkan harga jual produk 25 kali 10.000 sama dengan 250. Jadi saya mendapatkan penghasilan kotor atau perharinya sebesar 250. Selanjutnya saya akan menghitung keuntungan bersih dari biaya yang dikeluarkan sebesar 1 juta, yaitu sebagai berikut. Subtotal pendapatan bersih atau per bulan pendapatan pendapatan kotor atau per bulan biaya produk sama dengan 7.500.000 kurang 1 juta sama dengan 6.500.000. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu. Oke, thank you Suryanti. Ini banana roll ya. Jadi kalau tidak salah kita sudah punya lebih dari satu olahan pisang. Boleh dijelaskan apa bedanya banana roll ini dengan tadi yang punyanya temen kita, saya lupa namanya, yang nugget pisang. Itu bedanya apa? Kalau itu banana roll itu Ibu dia pakai kulit lumpia, kalau nugget pisang dia pakai tepung roti. Seberapa banyak pisangnya kalau yang banana roll? Yang saya butuhkan dalam perharinya itu Ibu 2 sisir tertulis di proposalku. Itu dipotong begitu terus dibalut kulit lumpia kah atau bagaimana? Iya Ibu, itu satu pisang itu Ibu dipotong 4 baru dibungkus dengan kulit lumpia. Terus diapain? Digoreng Ibu, baru ditaruhkan topping. Oke. Toppingnya dijelaskan nggak di situ? Apa aja? Di proposalnya ada toppingnya isinya apa aja? Ada nggak di proposal? Tidak ada Ibu. Berarti polos ini yang kamu mau jual. Ibu, di proposalku cuma tertulis glass, tapi tidak ada tertulis varian rasanya. Yang nulis Suryanti atau siapa? Saya Ibu. Oh, itu ya. Jadi berarti kurang kan proposalnya? Berarti toppingnya Iya, berapa? Kalau sekarang hanya 3 rasa Ibu, tapi di proposalku saya tidak tulis rasa-rasanya. itu dibalur semua atau cuman di apa ya namanya ya? Di apa sih namanya tuh? Kalau dibalur semua kan berarti semuanya ada toppingnya. Iya Ibu. Atau dia cuman cuman kayak di sprinkle apa sih? Dibalurin dikit gitu. Dibaluri semua Ibu dalam box itu. Oh, harganya sama. Iya Ibu, 1 box 10.000. Isinya berapa? 7. 7. Terus tadi itu perhitungan biayanya paling akhir itu kamu menghitungnya per bulan ya. Iya Ibu. Itu berapa hari? Jadi sebulan itu 30. 30 Ibu. Berarti seminggu kamu jualan terus. Iya. Iya Ibu. Senin sampai Minggu. Iya Ibu. Oke. Tadi itu saya belum tanyakan ke teman kamu. Nah, terus tadi alat dan bahan biayanya 1 juta ya. Iya Ibu. Itu per bulan juga. Tidak Ibu. Kayak yang pembelian bahannya itu Ibu per hari 114.000. Oh, 114.000, bukan 1 juta ya tadi di Yang 1 juta itu Ibu dengan harga pembelian peralatan. sebulan. Iya. Oke. Baik, mungkin itu saja. Makasih untuk Suryanti. Boleh dikasih apresiasi ke teman kita.
Oke, lanjut ya. Penampil terakhir itu ada Salbia. Salbia ada di situ? Iya, Bu. Ya, silakan Af- Salbia. iya, Bu. Afwan minta tolong bagikan proposal. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbia dengan NIM A221222087. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Ibu Vita Indri Febriani, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada Zoom hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Ayam Geprek Hot. Nah, yang pertama ada data pribadi usaha. Ownernya adalah saya sendiri. Nama usaha yaitu Ayam Geprek Hot. Nah, bidang usaha yaitu kuliner. Jenis produknya yaitu ayam goreng tepung. Kemudian slogan usaha yaitu pedasnya bikin nagih. Nah, jadi alamat usaha saya di Jalan Pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, jadi alasan saya memilih usaha jualan kuliner ayam geprek hot adalah karena sekarang kita tahu sendiri atau beberapa tahun terakhir ini makanan yang pedas-pedas itu sudah jadi tren sekarang, apalagi di kalangan pecinta kuliner. Nah, jadi saya inisiatif jualan ayam geprek hot saja, karena saya sendiri itu bisa dibilang pencinta makanan yang pedas-pedas, apalagi ayam ini menurutku sangat cocok dibikinkan saus atau sambal yang pedas. Terus ayam geprek hot juga memiliki keunggulan. Nah, yang mana saya menawarkan tingkat kepedasan mulai dari level biasa hingga ekstra pedas, sesuai dengan pilihan masing-masing para pelanggan. Nah, jadi dengan melihat tren dan minat pencinta kuliner pedas yang terus berkembang, jadi usaha ayam geprek hot ini memiliki potensi untuk menjadi peluang bisnis yang sukses dengan menghadirkan rasa pedas yang menggugah selera dan pengalaman kuliner yang unik. Kita dapat memikat hati para pencinta pedas. Nah, kemudian itu tujuan usaha. Nah, yang pertama menjadi destinasi next. Oke, baik. Selanjutnya tujuan usaha. Nah, yang pertama itu menjadi destinasi utama pencinta pedas. Nah, ini bertujuan untuk menjadikan usaha ayam geprek hot ini sebagai tempat yang pertama kali terpikir oleh para pencinta pedas. Nah, kemudian yang kedua itu membangun reputasi sebagai ahli makanan pedas. Nah, maksudnya ini saya berencana untuk hanya menyajikan makanan pedas dan berusaha untuk selalu up to date dengan makanan atau kuliner ayam geprek hot. Nah, yang ketiga itu ada menawarkan variasi tingkat kepedasan. Nah, saya ini berencana untuk menyediakan berbagai tingkat kepedasan. Nah, mulai dari yang ringan hingga yang super pedas. Nah, yang keempat itu menciptakan pengalaman kuliner yang konsisten. Nah, maksudnya itu saya ingin pelanggan saya itu memiliki pengalaman yang sama setiap kali mereka makan di tempat saya. Nah, yang kelima ada meningkatkan popularitas dan pengakuan merek usaha ayam geprek hot. Nah, maksudnya ini saya bertujuan untuk membangun dan pengakuan merek untuk usaha saya. Nah, saya rencananya ini melakukannya ini melalui strategi pemasaran dan promosi. Nah, seperti media sosial, misalnya itu di FB, IG, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada informasi produk. Nah, usaha ayam geprek hot ini adalah makanan yang sedang populer saat ini. Nah, ayam geprek hot ini merupakan olahan ayam yang digoreng dengan tepung, kemudian disajikan dengan bumbu pedas beragam topping. Nah, selain itu ada beberapa macam keunggulan dari ayam geprek hot. Nah, yang pertama ada rasa pedas yang menggugah selera. Nah, ayam geprek hot ini menawarkan sensasi rasa pedas yang menggigit dan menggugah selera. Nah,
Nah, keunggulan ini membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi pencinta makanan pedas. Kemudian yang kedua ada variasi tingkat kepedasan. Nah, salah satu keunggulan ayam geprek hot adalah adanya variasi tingkat kepedasan. Nah, pelanggan ini dapat memilih tingkat kepedasan sesuai dengan preferensi mereka, mulai dari level rendah atau level ekstra pedas. Nah, yang ketiga ada bumbu yang khas. Nah, ayam geprek hot juga menggunakan bumbu yang khas dan unik. Nah, bumbu pedas ini memberikan cita rasa yang berbeda dan membuat ayam geprek hot ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan ayam geprek dan dengan ayam goreng biasa. Nah, yang keempat itu ada harga terjangkau. Nah, salah satu keunggulan ayam geprek hot ini harganya yang terjangkau. Nah, hal ini kayak membuat pilihan makanan yang populer di kalangan berbagai kalangan terutama anak muda dan pelajar. Nah, yang kelima itu mudah dijalankan. Nah, usaha ayam geprek hot ini relatif mudah dijalankan, baik dalam skala kecil seperti gerai atau food truck maupun dalam skala yang lebih besar. Nah, hal ini itu membuatnya menjadi pilihan usaha yang menarik bagi para pengusaha muda atau pemula. Nah, hal yang membedakan ayam geprek hot dan ayam geprek lainnya yaitu yang pertama, tingkat kepedasan. Nah, ayam geprek hot ini memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam geprek. Nah, ayam geprek hot biasanya menggunakan bumbu pedas yang lebih intens dan dapat membuat lidah bergoyang. Nah, yang kedua itu ada variasi tingkat kepedasan. Nah, ayam geprek hot ini menawarkan variasi tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan, mulai dari level rendah hingga level ekstra pedas. Kemudian pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan yang sesuai dengan selera mereka. Yang keempat ada bumbu pedas yang khas. Nah, ayam geprek hot ini menggunakan bumbu pedas yang khas dan unik. Nah, bumbu ini memberikan cita rasa yang berbeda dan membuat ayam geprek hot ini menjadi lebih istimewa dibandingkan ayam geprek biasa. Nah, kemudian yang kelima ada sensasi pedas yang menggigit. Ayam geprek hot ini memberikan sensasi pedas yang menggigit dan menggugah selera. Nah, bumbu pedas yang digunakan pada ayam geprek hot ini memberikan rasa yang lebih intens dan membangkitkan selera makan. Nah, yang selanjutnya ada informasi target pasar. Nah, target pasar ayam geprek hot adalah menyasar kalangan muda yang gemar makan pedas dan menggugah selera. Nah, ayam geprek hot ini memiliki cita rasa yang khas dengan level pedas yang bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi konsumen. Dengan harga yang terjangkau, ayam geprek hot ini menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang ingin menikmati makanan yang lezat dan menggigit. Nah, selain itu juga ayam geprek hot ini menjadi tempat yang cocok untuk berkumpul dan bersantai bersama teman-teman. Nah, marketing yang digunakan oleh saya untuk mempromosikan dan memperkenalkan kuliner ayam geprek hot ini, yang pertama itu ada media sosial. Nah, saya memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membuat konten menarik tentang ayam geprek atau posting foto-foto yang menggugah selera, video proses pembuatan ayam geprek atau testimoni pelanggan yang puas. Nah, saya tidak lupa menggunakan hashtag yang relevan dan ajak pengguna media sosial untuk membagi pengalaman mereka dengan ayam geprek. Kedua, ada penggunaan visual yang menarik. Jadi saya memastikan kemasan produk dan promosi visual ayam geprek ini menarik dan menggugah selera, seperti menggunakan foto-foto yang menarik dan jelas tentang ayam geprek di media sosial atau brosur atau iklan. Nah, hal ini dapat membuat orang penasaran dan ingin mencoba ayam geprek hot. Kemudian ada selanjutnya sumber daya manusia. Nah, jika ayam geprek hot ini merupakan usaha yang saya lakukan sendiri dan jika kedepannya usaha kuliner yang saya keluarkan melonjak besar, kemungkinan saya akan merekrut karyawan yang bisa diajak bekerja sama dalam menjalankan usaha kuliner ini. Nah, yang terakhir itu ada estimasi modal biaya produksi, pemasaran, dan laba.
Yang pertama ada estimasi modal. Sumber dana atau modal awal untuk memulai bisnis kuliner ayam geprek hot ini merupakan modal sendiri dari owner, yaitu sebesar 5.712.000. Kemudian ada biaya pembelian peralatan. Nah, biaya pembelian peralatan ini sebesar 3.638.000. Bisa dilihat. Alvan, next. Oke, baik. Jadi biaya pembelian peralatan ini sebesar 3.638.000. Nah, seperti yang ada di tabel. Kemudian ada juga biaya pembelian bahan sebesar 2.740.000. 2.074.000. Nah, seperti yang ada di tabel. Nah, di sini saya menargetkan penjualan sebanyak 200 pieces per hari. Nah, dari bahan yang telah dicantumkan pada tabel di atas itu, biaya alat dan bahan yang saya butuhkan untuk memproduksi yaitu sebesar 5.712.000. Nah, berikut ada rincian biayanya. Nah, yang pertama biaya pembelian alat seperti yang sudah saya bilang tadi ada 3.638.000. Kemudian yang kedua ada biaya pembelian bahan sebesar 2.074.000. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 5.712.000. Nah, jadi saya menjual satu pieces ayam geprek hot ini seharga 15.000 dan dapat memproduksi 200 pieces per hari. Nah, saya akan menghitung keuntungan yang dapat dihasilkan per hari yaitu sebagai berikut. Nah, subtotal pendapatan kotor jumlah produk yang dihasilkan dikali harga jual produk. Nah, 200 dikali 200 pieces dikali 15.000 sama dengan 3 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Jadi saya mendapatkan penghasilan kotor per hari sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya saya akan menghitung keuntungan bersih dari biaya yang dikeluarkan. Nah, sebesar 5.712.000 yaitu sebagai berikut. Subtotal pendapatan bersih per hari. Pendapatan kotor per hari dikurangi biaya produksi produk. 3 juta dikurang 5.712.000 sama dengan 2.712.000. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Saldia. Ini kamu bikin ayam geprek 200 pieces per hari. Apakah kamu sendiri yang goreng dan yang melayani customer? Iya, Bu, soalnya saya tidak pakai karyawan. Iya, itu 200 pieces per hari itu kamu goreng sama kamu layani customer. Apakah bisa seperti itu tenaganya? Setelah dipikir-pikir sepertinya tidak bisa, Ibu, karena repot juga bau per hari dengan sendiri. Nah, itu ya. Jadi harus make sense juga ya. Kalaupun misalnya itu ada karyawan, sebenarnya dicantumkan saja upahnya berapa. Karena tinggal ditambahkan saja di tabel itu ya. Karena kalau kita pikir-pikir juga itu pasti tidak mungkin ya dilakukan seorang diri ya untuk 200. Nah, terus ini 15.000 ayam gepreknya apakah satu ayam geprek utuh mulai dari kepala sampai ceker atau bagaimana ini? Tidak, Ibu, dia kayak cuma sepotong begitu, kayak cuma paha atau bagian dada, tapi tidak satu ekor full, Ibu. Iya kan kamu nggak jelaskan, jadi saya bisa berpersepsi seperti itu ya. Harusnya dijelaskan di situ ya. Seperti kalau misalnya kamu
beli ayam geprek di dekat sini kan, di dekat kos kamu mungkin, mereka kan ada di situ menunya, ya. Bagian misalnya dada, terus paha atas, itu mungkin agak lebih mahal ya dibandingkan bagian yang lain gitu. Jadi itu juga harusnya dicantumkan, ya. Itu. Kemudian ini kamu tadi bilang di awal, eh, ciri khas ayam geprek kamu itu ayam gepreknya disediakan dengan berbagai macam topping gitu. Macam topping yang dimaksud di sini tuh apa macam toppingnya? Berarti lebih dari satu. Atau maksudnya tingkat kepedasan, tingkat cabai. Atau apa atau ada yang mungkin ayam geprek yang dibaurkan pakai bumbu salt cheese. Itu juga bisa kan kayak merek Richeese Factory itu, atau hanya sambal saja ini maksudnya. Hanya sambal saja Ibu, nggak pakai yang begitu. Nah, itu ya jadi harusnya satu saus tapi mungkin beda level cabe gitu kan. Gitu. Ini ada tempat makannya nggak? Ada Ibu, tapi kayak cuman tempat duduk begitu saja dengan meja kayak cuman satu, soalnya cuma pakai gerobak-gerobak begitu. Nah, itu ya. Itu juga karena kan ini ayam geprek. Kalau kita lihat di yang kita mungkin familiar itu kan mereka juga punya tempat makan ya. Kalaupun pakai tempat makan harusnya di situ di biaya itu juga ada biaya sewa tempat gitu. Nah, terus yang terakhir di biaya tadi, kamu mikir ada yang aneh nggak di situ di bagian bawah? Tahu letak Ada, kesalahannya ada Ibu. di mana? Di bagian pendapat kotor per hari dengan biaya produksi produk. Nah, jadinya harusnya gimana? Dibalik mungkin. Iya, harusnya dibalik. Kalau dibalik berarti dapat untung nggak kamu? Kalau dibalik 5 seperti juta, ya 5 juta dikurang 3 juta. 5.712 dikurang 3 juta, hasilnya itu 2.712.000. itu kesalahannya di situ. Iya Bu. Sebenarnya betul yang kamu tulis tadi, jadi biaya yang kamu dapat itu dikurangi dengan biaya produksi. Jadi 2 juta ya, atau 3 juta tadi itu. Dikurangi 5 juta. Nah, kalau seperti itu, hasilnya berapa? Sebelum saya yang jawab, kamu dulu ya yang menyadari salahnya di mana. Kalau 3 juta dikurang 5 juta, pendapatan hari dikurangi biaya produksi sama dengan, apakah sama dengan plus 2 juta itu? Plus atau ternyata minus? Iya Bu, minus hasilnya kalau dibalik begitu. Berarti nggak untung dong, udah capek-capek 200 pieces, kerja sehari, gitu ya. Coba dilihat lagi bagian bawah, Afwan. Nah, ini ya, 3 juta, itu udah benar. Sebenarnya pendapatan kotor per hari dikurangi biaya produksi produk per hari, ya. 3 juta dikurangi 5 juta, tapi memang ya,
operasinya harus dibalik 5 juta dikurangi 3 juta karena lebih besar 5 jutanya. Tapi hasilnya harusnya minus di situ, minus 2.712.000. Nah, di situ berarti kan rugi dong. Malah kamu harus ngutang 2 juta ya. Jadinya gimana itu? Nah, solusinya gimana, Salvia? Berarti apa yang harus dinaikkan di situ? Berarti Bu, anunya apa? Biaya produksi produknya ini ditaruh di depan. Enggak, udah sama, udah benar tadi, udah benar. Udah benar ini ya, tapi hasilnya tuh minus 2.712.000. Nah, sebagai yang mau berusaha apa namanya punya bisnis kan nggak mungkin kita mau rugi ya. Nah, kalau rugi seperti ini berarti evaluasinya apa dong? Apa yang harus dinaikkan di situ? Atau mungkin ada yang mau diturunkan? Apanya? Mungkin harus dinaikkan harga ayamnya, tapi Ya tidak apa-apa. Itu kan sebenarnya keputusan Salbia ya. Atau kamu memang mau rugi, berbisnis untuk rugi? Atau beramal mungkin ya, bisa aja. Ya, jadi Salbia, ini kan rugi. Nah, berarti kamu harus punya cara. Nah, apa yang di situ bisa diedit gitu. Entah pendapatan kotor per harinya, misalnya jadinya harga tadi, harga si bagian-bagian ayamnya tadi itu dibedakan, ya kan? Bisa aja kan nggak mungkin sama rata 15.000 kan? Nah, atau biaya produksinya kamu lihat lagi di tabel gitu. Apakah ada yang tidak perlu di situ? Karena kan kebanyakan dari teman-teman proposalnya semuanya untung. Gitu. Nggak mungkin ini salah satunya, satu-satunya sepertinya yang rugi ya. Jadi kamu coba lihat lagi itu ya. Nggak mungkin kamu berbisnis tapi kamu maunya rugi. Itu pasti nggak make sense ya. Jadi boleh nanti dilihat lagi proposalnya ya. Oke, Salvi ya. iya Bu, makasih Bu. Oke, ya, sip. Thank you. Terima kasih Salvia, terima kasih Afwan. Boleh dimatiin aja share screen-nya. Ya, terima kasih. Reaction-nya mana? Oke. Jadi gunanya kalian presentasi itu adalah sebenarnya selain kita itu tahu tugas teman-teman yang lain, ternyata diri sendiri juga akhirnya tahu kesalahannya gitu atau kekurangannya dari situ ya. Jadi silakan dari teman-teman bisa lihat ya proposalnya sendiri. Oke, berarti sudah selesai untuk presentasi hari ini. Alhamdulillah sudah ada 6 orang yang selesai presentasi. Saya sudah kirimkan juga ya bukti yang tampil hari ini ya. Sudah ada 6 orang di bagian tugas kelas di situ bisa kelihatan ya, Meet ke-7. Nah, berarti kita tinggal 3 orang lagi yang belum ya. Di sini ada Miss Bahun, kemudian ada Nabila dan Shirley. Jadi 3 orang ini untuk minggu depan. Semoga bisa ready untuk minggu depan dan mungkin rencananya juga kita bakal online saja ya. Karena nanggung 3 orang ya. Jadi silakan siap-siap untuk minggu depan dan teman-teman yang lain juga harap bisa masuk semua ya untuk absensi. Seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah ada? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ini ada 1 orang yang tidak hadir di sini. Ini 21 orang, harusnya 22 plus saya. Siapa yang tidak hadir, Afwan? Mungkin ada beberapa teman saya, tapi kayaknya hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya? Ya. Ya, sip. Oke, itu untuk absensi hari ini. Berarti itu saja untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah bergabung. Mohon maaf
kita selesainya jam 5:30 kurang dikit gitu ya. Semoga tidak bikin kalian telat untuk buka puasa dan kegiatan lainnya ya. Mungkin sekian untuk hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, Bu. Maulana ya Sami. Ya, rapat ya. Berbuka, memasak. Nah, ngamper di kulkas tuh. Iya, rapat upin dia. Duluan. Pani, rapat upin Pani. Iin nggak berbuka di mana? Di kulkas. Iin, masih 1 jam lagi buka puasa In. Terus tinggal di kulkas terus. Sama aku puasa. Dadah.